Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Tuhan berikan sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Abdul Halim selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman PAI 2C yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Isnaini Munawarah NIM 086, 2. Enggal Bagas Nova Saputra NIM 087, yang ketiga Sinta Vivi Reviana NIM 105, dan yang terakhir Fadila Putri Hasanah NIM 106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tugas peserta didik dalam Quran Surat An-Nur ayat 51 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82. Baik, langsung saja kepada yang bertugas kami persilahkan. Peserta didik merupakan penerus keilmuan yang diturunkan oleh guru. Maka sudah sepatutnya seorang murid harus bersikap tawadhu dan memuliakan seorang guru. Peserta didik merupakan aset berharga dalam meneruskan estafet keilmuan yang bertujuan memajukan peradaban. Sifat yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu sifat sabar dalam melaksanakan seluruh perintah guru. Dengan demikian akan tercapainya hakikat keilmuan yang didapat dari seorang guru dengan futuh. Tafsir Surat An-Nur ayat 51. Menurut tafsir Al-Misbah, penafsiran ayat ini yaitu sesungguhnya jawaban yang tepat dari orang mukmin yang benar jika dipanggil berperkara sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya adalah berkata dengan sikap tunduk dan menerima. Kami telah mendengar panggilanmu, wahai Muhammad, dan kami menerima keputusanmu. Mereka itu akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Selanjutnya, tafsir lengkap Kementerian Agama. Dimaksud ayat ini bukan sekedar berita, namun memberikan pendidikan adab syar'i terhadap kaum mukmin ketika ada seruan, yakni untuk memutuskan dengan syariat dari salah seorang yang bersengketa kepada yang lain, bahwa demikianlah seharusnya sikap seorang mukmin ketika mendengar seruan tersebut. Mereka menerimanya dengan taat dan tunduk. Karena kepatuhan dan ketaatan mereka pada syariat, mereka dikabarkan mendapatkan keberuntungan. As-Sa'di menjelaskan dibatasinya al-falah untuk mereka karena makna al-falah adalah memperoleh perkara yang dituntut dan terhindar dari perkara yang tidak disuka. Baik, selanjutnya tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82. Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 68 yang berbunyi Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Pada ayat ini mengisahkan dialog yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu hamba Allah yang telah dikaruniai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Begitu juga sebaliknya, Nabi Musa memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. Dalam ayat ini menunjukkan isyarat bahwa seseorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu tentang kesulitan-kesulitan serta rintangan yang akan dihadapi oleh anak didik tersebut selama menuntut ilmu. Bahkan mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajari. Kemudian ayat 69
dan 70 yang berbunyi Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Pada ayat ini menunjukkan tata krama dari Nabi Musa ketika menjawab dugaan Nabi Khidir tentang perihal ketidaksabarannya. Namun janjinya menunjukkan makna, selama tidak bertentangan dengan tuntunan syariat agama. Kemudian Nabi Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Tafsir Al-Misbah, Surat Al-Kahfi ayat 69. Kemudian hamba saleh itu Nabi Khidir berkata lagi, "Kalau kamu mengikuti aku, lalu melihat sesuatu yang tidak kau sukai, jangan bertanya tentang hal itu sebelum aku sendiri menjelaskannya kepadamu." Tafsir Al-Misbah, Surat Al-Kahfi ayat 70. Kemudian ayat 71 sampai 73 yang berbunyi فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Shadaqallahul azim. Nabi Musa tidak dapat menerima kelakuan, yaitu kelakuan atau perbuatan Nabi Khidir yang merusak dengan membocorkan perahu. Maka Nabi Musa bertanya, "Apa kamu sengaja membocorkan perahu itu untuk menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Jika demikian, kamu benar-benar telah melakukan sesuatu yang tak layak." Tafsir Al-Misbah, Surat Al-Kahfi ayat 71. Kemudian hamba saleh itu, Nabi Khidir, menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?" Tafsir Al-Misbah, Surat Al-Kahfi ayat 72. Kemudian Nabi Musa berkata, "Maafkanlah aku atas kelalaianku terhadap pesan-pesanmu tadi. Janganlah kamu bebani aku dengan kesulitan dan kesusah payahan dalam menerima ilmu darimu." Tafsir Al-Misbah, Surat Al-Kahfi ayat 73. Ayat 74 sampai 76. Musa berkata dengan menunjukkan sikap tidak menerima, "Apakah kamu membunuh nyawa yang bersih dan tidak berdosa, dan tidak pernah melakukan pembunuhan? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 74. Hamba saleh itu berkata, "Bukanlah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak bertanya." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 75. Selanjutnya Musa menjawab, "Kalau aku masih bertanya lagi setelah ini nanti, tinggalkan aku, jangan kau temani aku. Kamu telah sampai pada batas alasan, boleh meninggalkan aku." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 76. Selanjutnya ayat 77 sampai 78. Musa berkata, "Kalau kamu mau, tentu kamu dapat meminta upah atas perbuatanmu itu." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 77. Hamba itu berkata, "Nampaknya sikap tidak menerima dari dirimu yang terus-menerus itu menyebabkan kita harus berpisah. Aku akan menceritakan kepadamu hikmah di balik tingkah laku yang tidak kau ketahui dan membuatmu tidak sabar untuk mengetahui rahasia sebenarnya." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 78. Ayat 79 sampai 80. "Perahu yang aku bocorkan itu," kata sang hamba, Nabi Musa, "menerangkan adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut mencari rezeki. Aku ingin memperlihatkan bahwa kapal itu tidak bagus, karena di belakang mereka ada raja yang selalu merampas setiap kapal yang bagus." Tafsir Al-Misbah, Al-Kahfi ayat 79. "Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan,
adalah anak sepasang suami istri yang mukmin. Aku tahu bahwa jika anak itu hidup dan tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan kedua orang tuanya kafir. Tafsir Al-Misbah Al-Kahfi ayat 80. Ayat 81 sampai dengan 82. Dengan membunuhnya, aku bermaksud agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih baik sikap beragamanya, lebih berbakti dan lebih sayang. Tafsir Al-Misbah Al-Kahfi ayat 81. Sedangkan dinding yang akan aku tegakkan dengan tidak mengharap upah. Masih, kata hamba saleh tadi melanjutkan, adalah milik dua anak yatim dari penduduk kota itu. Di bawah dinding itu terdapat harta simpanan yang ditinggalkan oleh ayah mereka untuk mereka berdua. Ayah mereka adalah seorang yang saleh. Karena itu Allah ingin memelihara harta simpanan untuk kedua anak itu sampai mereka dewasa dan membutuhkannya. Sebagai rahmat kepada keduanya dan penghormatan kepada ayah mereka melalui keturunannya. Apa yang telah aku lakukan itu bukanlah berdasarkan kemauanku, tapi atas dasar perintah Allah. Inilah penjelasan hal-hal yang tersembunyi bagimu, wahai Musa, yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Tafsir Al-Misbah Al-Kahfi ayat 82. Dari pemaparan tafsir surat An-Nur ayat 51 dan Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan 68, maka terkandung banyak pesan pendidikan mencakup pelajaran moral dan akhlaknya khusus bagi peserta didik. Di antara pesan-pesan pendidikan tersebut adalah: yang pertama, kewajiban menuntut ilmu bagi setiap orang. Yang kedua, larangan untuk berkelakuan sombong, merasa bangga atas ilmu yang telah dimiliki. Yang ketiga, anjuran untuk melakukan studi banding terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, jangan membantah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang telah terbukti ahli dalam bidang tersebut. Yang kelima, tekad yang kuat, sabar, dan bersungguh-sungguh harus dimiliki oleh setiap pelajar. Yang keenam, dalam mengucapkan sebuah janji kita tidak boleh melepaskan diri dari tuntutan syariat. Yang ketujuh, adanya kebolehan untuk melakukan kemudaratan yang kecil untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dan yang terakhir, berbaik sangka, patuh dan taat atas petunjuk guru. Dengan demikian, etika atau akhlak merupakan hal paling utama yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Dari etika yang baik inilah kemudian dia dapat belajar dan berproses dengan baik, sehingga tujuan pencarian ilmunya dapat tercapai. Etika seorang peserta didik kepada pendidik yang terdapat dalam tafsir surat tersebut di atas haruslah diterapkan dalam dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Baik, itulah presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau pembuatan makalah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.